Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yordania, apa yang coli Yordania? Suriah loh, Palestina. Makanya di dalam surah Al-Isra atau nama lain surah Al-Mabda, nama lain surah Bani Israel, nama lainnya surah Subhana. Ketika Allah mengatakan Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, punya alasan, bukan tidak punya alasan. Sama juga getanyo sakit, orangnya sakit, nah alasan Allah apakah lepas sakit getanyo. Jadi bukan berarti terjadi begitu saja, tidak. Kita punya jabatan, Allah punya alasan untuk apa diberikan jabatan untuk kita. Bukan jalan begitu saja, ya, nampak? Ingin goujo dan lain sebagainya. Makanya Nabi Muhammad SAW diperjalankan Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu punya alasan. Linuriyahu min ayatina. Kita ambil tafsir Al-Baghawi. Apa kata Imam Baghawi? Ada 3 alasan. Salah satu alasannya apa? Yang ketiga kita ambil. Ya Muhammad, kamu menjadi saksi ya Muhammad. Saya akan menampakkan kepadamu di antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa, inilah tempatnya titik fokus ketika kumpul di padang mahsyar. Ya, jadi titik fokus kumpul di padang mahsyar nanti adalah di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Walaupun sebagian penafsir lain mengatakan begini, titik kumpul nanti di padang mahsyar. Karena kan begitu luas padang mahsyar. Nanti orang bertanya-tanya, "Nyo titik kumpul jipat ya?" Sebagian penafsir mengatakan titik kumpulnya di Suriah, yang karela di Suriah. Ya. Makanya apa? Kan api hancur bendung. Kita hendak pupuk kiamat ni wallahu alam bisawab. Yang jelas titik kumpul kita nanti di padang mahsyar dan kita ketemu dengan Rasulullah SAW itu di Suriah. Kalau kita lihat surah Al-Isra, linuriyahu min ayatina, di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi yang mengatakan Suriah tadi siapa? Imam Sawi. Dan ada beberapa penafsir yang lain. Itu nanti titik kumpulnya di Suriah. Ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Maka hana perlu ragule, Pak. Menyukatannya hantan tajak Suriah untuk tajak ruh mejak gero untuk ate padang mahsyar. Ate katruk Suriah je lego, Pak. Ya, katruk gero je, Pak. Hana perlu tutah-tutah ya jak Suriah ini. Ya. Kenapa pemuda ini? Rupanya Mesir waktu itu akan mengadakan kudeta terhadap Raja Rayyan. Ketika akan mengadakan kudeta, ini bagaimana caranya? Oh ya, kita manfaatkan saja yang membuat minuman raja untuk meracuni raja, yang membuat makanan raja untuk meracuni raja. Oh kabereh minat. Akhirnya 2 orang ini dipanggil oleh pemberontak. Pemberontak memanggil dan raja tidak tahu. Apa kata pemberontak? Kamu nanti taruh racun di dalam minuman raja. Kamu nanti taruh racun dalam makanan raja. Mereka bersepakat, sudah sepakat. Kajut. Nah. Suatu hari, ketika mereka ingin memberikan makan kepada raja, minuman sudah ada, makanan sudah ada. Ketika itu apa kata tukang minum yang buat minuman? Itu namanya nabwa. Raja, jangan makan makanan itu raja. Dia tidak tega. Dia tidak tega. Kenapa? Karena sudah lama bersama raja. Raja baik sekali, Raja Rayyan. Jangan makan raja. Kenapa? Itu sudah diracun raja, baik baju raja. Kemudian raja apa? Umanyo na konspirasinya. Kemudian yang tukang roti begitu, raja jangan minum itu raja. Sudah diracuni raja. Apa lo awaknya kata pakai racuni lu nih. Akhirnya raja mengatakan, "Kamu Nabwa, minum air ini. Coba kamu minum." Nabwa tadi berani dia minum. Nabwa tidak mati. Rupanya dia tidak meracuni raja. Dia letakkan. Yang meracuni raja siapa? Yang memberikan racun. Tukang makan tadi. Raja menyuruh, kamu yang menyajikan makanan, makan makanan ini. Tidak raja, saya tidak mau. Makan makanan ini. Akhirnya apa? Fawajada dabah. Mereka menemukan ada binatang di situ, Pak. Tidak disebutkan binatang ini. Diberikan kepada binatang. Fahalakat. Binatang itu mati. Kagura, dia peracun lo, Tetapi yang tukang air tadi tidak berani dia racuni. Supaya berita ini tidak sampai keluar, dua-dua dipenjara oleh raja. Kalau cuma dipenjara satu saja, yang tukang air ini dia akan dipanggil oleh pemberontak dan ditanya bagaimana perkembangannya, kenapa kamu tidak dipenjara? Nanti bermasalah.
Akhirnya dua-dua dimasukkan ke dalam penjara. Dan pemberontak tidak tahu masalahnya, gimana masalahnya, tidak tahu apa-apa. Ya. Makanya Nabi Yusuf bertanya kepada dua pemuda tadi, kenapa kalian di penjara? Kami disuruh oleh pemberontak untuk meracuni raja, tapi saya tidak tega, kata yang memberikan minuman tadi. Kemudian kata yang tadi itu, saya sudah dipaksa, saya taruh racun, saya taruh racun. Sekarang apa yang terjadi dalam penjara? Qala ahaduhuma, rupanya salah satu keduanya ini dua-dua bermimpi ketika masuk dalam penjara. Ini arani asiru khamran. Saya mohon kalau ada terjemahan, saya mohon dibaca terjemahan sebentar. Ini saja kita akan melihat bagaimana pendeknya terjemahan dan bagaimana panjangnya tafsiran. Coba kita lihat. Coba dibaca. Dibaca ini saja. Ini arani asiru khamran, itu saja. Ya. Sudah. Aku memeras anggur. Kalimatnya pendek. Ini namanya itnab. Itnab itu apa? Kalimat pendek maknanya panjang sekali. Makna ini asiru khamran. Ini khamran ini tadi di situ apa artinya? Anggur. Khamran ini bukan anggur. Khamran ini khamar. Khamar itu apa? Minuman tua itu. Kok tiba-tiba bisa jadi anggur? Maka kalimatnya panjang. Ini namanya itnab. Dalam bahasa lain ada juga mengatakan ini majas mursal alaqah itibar ma saya kunu. Saya kata ini salah satu pemuda namanya Nabwa. Ya Yusuf, saya sedang memeras anggur. Anggur itu setelah lama saya buat, anggur itu akan menjadi khamar. Ya ini Pak, khamar. Anggur menjadi khamar. Kemudian setelah itu saya sajikan kepada tuan saya khamar itu. Ya, apa makna mimpi saya? Kan panjang. Kalau tadi saya memeras anggur. Khamran ini bukan anggur, khamran ini khamar. Berarti ada yang belum lengkap dalam terjemahan. Saya memeras anggur. Anggur saya diamkan dulu beberapa saat, kemudian setelah itu menjadi khamar. Contoh lain lagi. Kita tanya sama ibu, "Mak, pun mata rumah mak, lun tagun bu." Coba buka kanan. Kan bu ketagun, beruh ketagun. Ya, nih mak ketagun beruh. Cuma ibu ini nak mau ngomong lagi, saya masak beras nanti akan jadi nasi. Maka langsung dia ngomong, saya sedang masak nasi. Hasilnya ngomongnya. Ini begitu juga. Hasilnya apa? Ini asiru khamran. Saya sedang memeras khamar. Bukan khamar diperas, yang diperas anggur. Anggur itu fermentasi dalam waktu yang lama, kemudian menjadi khamar. Khamar ini yang diberikan kepada raja. Kita jangan bertanya nanti, ini kan haram. Pengharaman khamar itu bahkan pada masa Rasulullah belum diharamkan juga khamar. Umar masih minum khamar. Makanya pengharaman khamar itu secara bertahap. Pertama jangan dekati dulu. Yang kedua jangan salat ketika kamu sedang mabuk. Mereka minum juga khamar. Yang ketiga baru innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Itu syaitan punya itu. Itu berdosa, itu baru. Maka pada masa dulu istilahnya hananya khamar hanajih, Pak. Jadi biasalah minuman itu. Maka orang tadi bertanya, ini apa maknanya? Saya sekarang sudah masuk penjara, tapi saya bermimpi, saya menyajikan minuman kepada raja. Ini pemberi minuman ini kan tidak bersalah dia tidak meracuni raja. Ya. Sekarang yang kedua, saya minta juga terjemahan sekarang. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubsan ta'kulu tayru minhu. Ini kalimatnya panjang. Artinya juga sama artinya. Ini namanya musawah. Kita dengar artinya. Ya. Ya, terus. Sudah. Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Terus? Sebagiannya dimakan burung. Sama seperti ayat dengan terjemahannya sama. Ini namanya musawah. Musawah itu apa? Terjemahannya seperti itu. Ayatnya juga seperti itu. Tapi kalau ayatnya pendek, terjemahannya panjang, tafsirannya panjang, namanya itnab. Ya, Pak. Nanti ada juga kalimatnya panjang sekali, intinya sedikit. Ya, Pak. Nanti ada juga kalimatnya seperti majas mursal itibar ma saya kunu. Kalimatnya juga ringkas. Itu ada istilah sendiri di dalam kajian tafsir. Ya. Jadi ini tidak ada masalah.
Pemuda kedua yang dia itu sebagai khabbas. Khabbas itu tukang roti atau memberikan makan raja atau koki di kerajaan. Dia bermimpi membawa makanan di atas kepalanya dipatuk oleh burung. Apa maksudnya? Nanti muncul pertanyaan lagi. Kenapa mereka cerita ke Yusuf? Apakah mereka tahu Nabi Yusuf itu nanti akan apa? Seorang nabi? Ya, kita lihat sekarang. Oh, kayaknya. Nabi ta'wilihi. Wahai pemuda, tolong ceritakan, jangan bohong ya. Jangan kamu bohong. Kenapa? Karena kami yakin betul inna naraka minal muhsinin. Kamu itu orang baik-baik. Pertanyaannya, dari mana dua pemuda tadi tahu kalau Yusuf orang baik-baik? Padahal beritanya sudah menyebar. Yusuf begini, Yusuf begitu dengan wanita-wanita. Rupanya Nabi Yusuf sebelum masuk ke dalam penjara, beliau melihat sekelompok manusia yang ada di dalam penjara itu yang sudah putus asa dan mau bunuh diri. Apa kata Yusuf? Abshiru wasbiru. Semangatlah kalian dan bersabarlah. Kalian nanti akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Maka ini sebagai ujian bagi kalian. Maka mereka semangat semuanya. Ketika di penjara itu ada orang sakit, Nabi Yusuf mengunjungi orang sakit itu. Ini kalau di sini tidak ada ini. Ini ada yang ada di dalam kitab Tafsir Sawi itu disebutkan Iyadatul Marid. Dia mengunjungi orang sakit di dalam penjara, apa? Ijak ke dia. Ya sawunyo, dia berikan semangat. Makanya dua pemuda tadi mengatakan, kamu ini termasuk orang-orang baik. Kapok 7 kurung membelah yang penjara. Kita cukupkan saja. Lanjutkan baca kita lanjutkan. Kita lihat apa makna mimpi tadi. Tetapi nyo jarang sih ayat Quran, Pak. Hana cerita lah makna mimpi, Pak. Cerita apa? Dakwah Nabi Yusuf dulu. Makanya jarang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak menceritakan dulu makna takbir mimpi dua tadi. Tetapi Nabi Yusuf apa? Menceritakan berdakwah dulu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu esa. Nyo sama lagi nyo. Ada acara Maulid Nabi. Sekalian dengan pembagian hadiah anak-anak yang menang. Makanya hadiah hanai bagi le. Kalau hadiah dibagi, hana urun dengar le ceramah anak mi apa wong urun ci. Tetapi hadiah dibagi terakhir. Nyanyi strategi ini. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Strategi dakwah Nabi Yusuf tidak mentakbirkan dulu makna mimpinya. Tapi Nabi Yusuf memanfaatkan itu supaya mereka penasaran. Nyo dong penasaran ini. Penasaran. Maka dua pemuda tadi penasaran tadi dengan mimpi. Ini bagaimana? Begini kata Nabi Yusuf. Ya kita lihat dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya nanti kalau ada yang mengatakan, bagaimana dakwah Nabi Yusuf? Kan dalam penjara ada dakwah. Qala la ya'tikuma. Nabi Yusuf ingin memberitahukan kepada dua pemuda tadi. Kalian tahu enggak kelebihan saya, kenapa saya punya kelebihan? Makanya ketika Nabi Yusuf di dalam istana itu, Nabi Yusuf kan sempat melihat muka ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Itu salah satu mukjizat juga. Sebelumnya kan ada juga berdoa kepada Allah, itu mukjizat juga Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mukjizat selanjutnya Nabi Yusuf ketika berada dalam istana, waktu Zulaikha mengajak halumma kemari. Nabi Yusuf melihat muka Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian bergetar Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Nabi Yakub ngomong, ya Yusuf, anta maktubun minal mursalin. Kamu termasuk orang nabi, para nabi. Bemahlai baca ada pebutnya. Maka Nabi Yusuf lari, maknya. Inilah alasan kenapa Nabi Yusuf lari dari Zulaikha itu. Ya. Lari, dia buka pintu. Kita kemari lagi. Qala la ya'tikuma ta'amun. Rupanya Nabi Yusuf, ini mukjizat Nabi Yusuf selanjutnya. Apa kata Nabi Yusuf? Saya jangankan mimpi kalian. Nyo kenembung, Pak, kenembung. Artinya apa? Allah menyuruh untuk menampakkan. Di sinilah mulanya tanda-tanda kalau Nabi Yusuf itu seorang nabi dan rasul, Pak. Ya. Lagi Fir'aun kan, Nabi Musa ke Fir'aun. Kasih nampak kepada dia Nabi Musa, alqima fi yaminika talkhafu ma sana'u innama sana'u kaidu sa'irin. Bukan berarti Nabi Yusufnya Nabi Musa ya putih-putih kalian duka je kehulikan Pak untuk mendakwahi mereka. Ini begitu, untuk mendakwahi. Qala la ya'tikuma ta'amun. Saya bahkan tahu istrimu masak apa di rumah dan dia bawa makanan ke sini. Saya tahu makanan itu bagaimana baunya, bagaimana rasanya. Makin dikejar doang, makin mentetek doang. Qala la ya'tikuma ta'amun turzakanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi.
Saya tahu, bahkan tahu. Ini mukjizat ini sama seperti mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Wa ma ta'kuluna wa ma tadakhirun. Saya tahu apa yang kalian masak di rumah kalian dan apa yang kalian makan di rumah kalian, apa yang kalian simpan di rumah kalian. Ini namanya gaib. Itu ada dua, gaib nisbi, gaib mutlak. Nabi Muhammad dua-dua ini diajarkan oleh Allah. Gaib nisbi diajarkan, gaib mutlak sebahagiannya. Nabi Yusuf alaihissalam gaib nisbi diajarkan oleh Allah, gaib mutlak sebahagiannya. Apa itu gaib nisbi? Gaib nisbi, kejadian yang bersamaan di tempat yang berbeda yang kita tidak ketahui. Itu gaib nisbi namanya. Jadi sekarang kita tidak tahu kejadian di tempat lainnya pun kejadian di Amerika ada Pak. Itu gaib nisbi namanya. Kita mengetahui setelah keluar berita di Amerika tutung. Oh, tutung lagu. Baru terdepu Pak. Itu gaib nisbi namanya. Gaib mutlak itu hubungannya dengan masa depan, tentang kematian, alam barzakh, kemudian surga dan neraka dan lain sebagainya. Tetapi sebahagian nabi dan rasul, sebahagian malaikat diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gaib mutlak. Makanya hadis nanti kita lihat di dalam Al-Qur'an, ada hadis Rasulullah tentang seorang, ada umatku kata Rasulullah, ketika dibangkitkan di padang mahsyar na lagi hibui kata Rasulullah. Seperti babi, Pak. Ada yang seperti binatang, ada yang seperti kerang, ada yang seperti anjing kata Rasulullah. Nyan umat Nabi kan umat lain, umat Nabi. Rupanya salah satunya apa? Ipajuh riba, ikeng kegop, namimah gop, temayang tapi ikeng kegop, Pak. Ada juga dia salah tapi seorang hakim yang memutuskan keputusan yang tidak adil, maka lidahnya akan keluar nanti kata Rasulullah. Nyan umat lo ni, masuk umat lo itu temayang je, kahana temayang. Itu temayang, puasa, buket. Cuma dia berbuat maksiat kata Rasulullah SAW. Maka nanti di padang mahsyar kondisi dia seperti itu. Ya. Ini sama seperti mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Saya tahu wa ma ta'kuluna wa ma tadakhirun, yang kalian makan dan kalian simpan di rumah saya tahu. Qabla ayatiyakuma, sebelum datang kepada kalian saya tahu apa yang dimasak di rumah. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Kenapa saya bisa tahu? Kata Nabi Yusuf, Allah mengajarkan saya yang tidak diajarkan kepada kalian. Pertanyaannya, Umalun menguji lagi Nabi Yusuf dipernu oleh Allah. Jud bekah hanjut. Bisa kenapa tidak bisa? Maka berdoalah kita, ya Allah nepurno lo ni Allah lagi nepurno Nabi Adam ya Allah. Nepurno lo lagi nepurno Nabi Khidir ya Allah. Nepurno lo lagi nepurno Nabi Yusuf ya Allah. Cuma ada syaratnya. Apa kata Imam Ghazali? Ya. Jadi semuanya itu dimanakan di hati sini. Imam Ghazali mengatakan, al-qalbu mahbatu ar-rahmah, al-qalbu mahbatul hidayah, al-qalbu mahbatul ulum. Ya. Jadi makanya ilmu itu di hati, rahmat itu di hati, hidayah itu di hati. Makanya siapkan hati untuk diberikan ilmu oleh Allah. Tetapi kalau hati ini penuh dengan maksiat, ilmu itu hanaidang dengan iweh ni Pak. Kipan tak tamong oleh makzi lah mati ni. Makzi pun dengki ke gau ni, kueh ke gau ni, maka hanatro ilmu apa? Maka hidayah hanatro, bahkan tempat dia tidak ada. Maka kata yang patabe daripada ya Allah, apakah hanatan dia petunjuk ke lut? Kipan gejok petunjuk mana lah mati ke dia kueh ke gau Pak. Dengki ke gau, na ria alam, na kueh ria, na sum'ah, na takabur, ya na itu. Jadi bagaimana caranya supaya dapat ilmu dari itu? Pergeli hati le. Baik suudzan ke kau. Pergeli hati, menyoka geli hati, talakai jino itamong jino. Ya Allah nak pujuk hidayah ke gejo hidayah. Kenapa? Tempatnya sudah ada. Yo tempat hana bagi panjarai. Maka hidayah itu tak pernah diberikan, bukan tak pernah diberikan. Enggak ada tempatnya dia. Enggak ada tempatnya. Maka bersihkan dulu hati baru dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini bisa ditarik oleh Allah ketika seorang berbuat maksiat. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika berbuat maksiat dengan makan saja buah khuldi itu, semua ilmunya ditarik oleh Allah. Karamahnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikembalikan? Setelah Nabi Adam itu bertobat kepada Allah, mengakui dosanya, karamahnya dikembalikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dorasa kasih benda. Kapot 70 diplu. Ini mungkin ada kegiatan menjak lampu atau ya, jadi nyobah penasaran awak nantinya. Ya. Jadi kita lanjut kapan-kapan ini atau sebelum Ramadan nanti atau setelah Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaat
bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.